Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Al-Falah dari kelas BKI semester 3A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tafsir yang pertama, yaitu tafsir tentang surah Al-Isra ayat 53, ucapkanlah perkataan yang terbaik. Adapun ayatnya yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا, yang artinya adalah, dan katakanlah kepada para hambaku, hendaknya mereka mengatakan perkataan yang terbaik. Sesungguhnya syaitan itu melakukan hasutan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya SAW agar menyeru hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman supaya mengatakan dalam pembicaraan atau perbincangan mereka dengan ucapan yang paling baik dan perkataan yang paling bagus. Jika mereka tidak melakukan itu, syaitan akan menghasut antara mereka, lalu mengantarkan ucapan yang kurang baik menjadi perbuatan, dan terjadilah kerusakan dan permusuhan serta pertikaian. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi Adam dan keturunannya sejak dia menolak bersujud kepada Adam. Maka permusuhannya lah sangat tampak dan jelas. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang seseorang mengarahkan besi kepada saudaranya muslim. Sesungguhnya syaitan berkesempatan memberi hasutan pada tangannya. Artinya, bisa jadi akan melukai saudaranya sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, lalu berpisah, berselisih di antara keduanya, kecuali dikarenakan suatu ucapan yang tiadakanlah salah satunya. Mengada-ngada itu jelek. Mengada-ngada itu jelek, mengada-ngada itu jelek. Hadis riwayat Ahmad, dikatakan Ibnu Mufin, sanadnya jayyid. Berkata Syekh Asy-Sya'di rahimahullah dalam tafsirnya, ini adalah perintah untuk menempuh semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa qiraah, zikir, ilmu, dan memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari hal yang mungkar, serta berkata dengan baik, lemah lembut terhadap sesama makhluk dengan derajat dan kedudukan mereka yang berbeda-beda. Dan bahwasanya jika perkataan itu berkisar pada dua perkara yang keduanya sama-sama baik, maka dia memerintahkan untuk mengutamakan yang paling baik, jika tidak memungkinkan untuk dikumpulkan keduanya. Ucapan yang baik akan mengundang munculnya sebuah perangai yang indah dan amalan soleh. Karena siapa yang bisa menguasai lisannya akan bisa menguasai semua anggota badannya. Dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya syaitan melakukan hasutan di antara mereka adalah syaitan berusaha di tengah-tengah manusia untuk merusak agama dan dunia mereka. Dan obat penangkal akan hal itu adalah hendaknya tidak mentaatinya, mengucapkan yang tidak baik yang merupakan syaitan menyeru kepadanya. Dan hendaknya saling bersikap lembut di antara sesama untuk mencampakkan syaitan yang berusaha menghasut di antara mereka. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi mereka yang sepantasnya bagi mereka untuk memeranginya. Sesungguhnya syaitan itu merupakan penyeru dan berusaha
menyeru di antara mereka agar menjadi penghuni neraka bersamanya. Baiklah, untuk yang kedua adalah tafsir Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang surahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Untuk pentafsirannya yang pertama adalah tafsir Al-Musayyar. Yang dimana dalam tafsir ini, jika kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa berzikir kepadanya. Agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari. Untuk yang kedua adalah tafsir Al-Mukhtasar. Yang dimana dalam tafsir ini menjelaskan apabila telah menunaikan salat, yakni kita telah menyelesaikan salat, mendirikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk berjual beli, untuk berurusan dengan apa yang kalian butuhkan untuk kehidupan kalian. Dan carilah karunia Allah, yakni rezeki Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berupa keuntungan dalam muamalat dan pekerjaan lainnya. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, yakni janganlah kalian lalai ketika sedang berjual beli, untuk banyak-banyak mengingat Allah dengan bersyukur atas kebaikan yang diberikan kepada kalian, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan supaya kamu beruntung, yakni agar kalian dapat menarik kebaikan di dunia maupun akhirat. Selanjutnya adalah Zubdatut, tafsir min Fadlil Qadir. Dalam tafsir ini menjelaskan, jika kalian telah melaksanakan sholat dan memilih waktu lengang, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Carilah rezeki dari keuntungan Allah dengan sungguh-sungguh dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Dan dengan ucapan dan lisan kalian di majelis-majelis kalian yang berbeda-beda dengan bertahmid, bertasbih, beristighfar, dan zikir lain yang serupa supaya kalian mendapat kemenangan, kebaikan dunia dan akhirat. Selanjutnya dalam tafsir Al-Wajiz, di mana dalam tafsir ini, maka jika selesai kalian dalam mengerjakan sholat, wahai orang-orang yang beriman, bertebaranlah di muka bumi dengan berikhtiar dan untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal. Ingatlah dengan Allah dengan banyak-banyak berzikir pada segala kondisi, dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang banyak mengingat Allah, dia adalah orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar. Dalam An-Nafahat Al-Makkiyah dijelaskan, perintah untuk meninggalkan jual beli ini berlaku selama sholat berlangsung. Dan apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari rezeki dan berbagai perdagangan. Karena sibuk dengan perdagangan merupakan penyebab orang melalaikan Allah. Allah memerintahkan supaya banyak mengingatnya agar hal itu bisa dihindari. Seraya Allah berfirman,
Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya di sini adalah ketika kalian berdiri, duduk, dan berbaring, supaya kamu beruntung. Karena banyak mengingat Allah merupakan sebab keuntungan terbesar. Dan yang terakhir, dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, perintah setelah larangan merupakan mubah, yakni disilahkan bertebaran lagi di muka bumi untuk mencari rezeki. Oleh karena itu, kesibukan untuk bekerja dan berdagang biasanya memuat lalai dari mengingat Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk banyak-banyak mengingatnya, baik ketika berdiri, duduk, maupun berbaring. Karena banyak berzikir merupakan sebab keuntungan yang besar. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.